saya Nasya Sabrina. Di sini saya duduk di sini menemani teman di samping saya sebagai hostnya untuk ditanyakan. Dan hari ini akan kita bahas topik yang lumayan berat tapi penting banget. Sebelum kita mulai bahasan topiknya, perkenalkan. Nama saya Nasya Sabrina dari Prodi Fikih PAUD. Jadi kasus ini kenapa sekolah-sekolah kita makin sering jadi tempat munculnya intoleransi dan kenapa anak muda sekarang banyak yang kelihatan kosong moral gara-gara era digital. Nah, kasus ini akan dibahas oleh Kak Nasya. Iya. Yang pertama yang akan dibedah oleh Kak Nasya ini yaitu pertama kasus intoleransi dan segregasi sosial di sekolah ya. Hubungan yang terjadi dengan kasus ini dengan materi Anda apa? Untuk yang kasus yang pertama ini, fenomena intoleransi di lingkungan sekolah dan kampus Indonesia meningkat dalam beberapa tahun yang terakhir. Contohnya yang pertama, siswa menolak berteman atau bekerja kelompok dengan teman berbeda agama. Contohnya kayak kita dari Malang gitu, terus ada teman kita dari luar Malang. Terus kita kayak gak mau bekerja sama mengerjakan tugas yang diberikan, gak mau kerja sama karena beda bahasa atau beda kota gitu. Jadi ada gejala ada ganjalan dari kan beda bahasa atau beda apa, jadi kita yang mau berinteraksi malas gitu ya. Iya, soalnya kan karena berbeda tadi, entah berbeda bahasa atau berbeda kotanya itu tadi. Nah, untuk kasus yang kedua ini, pelarangan penggunaan atribut keagamaan tertentu di sekolah negeri. Nah, ini kayak salah satu contohnya itu di sekolah negeri kan ada di larangan sekolah kayak tidak diperbolehkan memakai hijab. Nah, untuk kita yang beragama Islam kan itu diwajibkan kan. Nah, itu kalau kan sangat bermasalah gitu ya. Kita yang Islam yang wajib hijab kok gitu sekolahnya, padahal kan kita Islam kan harus pakai hijab. Nah, itu kan kayak aturan yang nggak masuk akal untuk di sekolah negeri gitu. Dan itu masih banyak di beberapa sekolah di daerah ini. Ada juga itu paskibra. Ada kasus berita tahu kan lupa. Pas di Aceh, berita itu ketika itu loh ada Agustus kan 17 Agustus kan di Jakarta, di Istana Merdeka. Nah, itu kan ada sempat itu kan harus nggak boleh pakai hijab. Nah, itu kan sama orang Aceh kan Islamnya tentang banget ya. Jadi di situ tuh anak-anak semua nangis juga kan, kayak gimana sih ini kok tambah nggak boleh pakai hijab, sedangkan mereka kan gitu loh aturannya. Nah, itu kan dipastikan kita sangat bertentangan gitu ya. Itu ada masalah. Mungkin ini contohnya ya. Salah satu contohnya juga seperti itu tadi. Yang ketiga, ada polarisasi identitas di kalangan remaja yang terbentuk sejak sekolah dasar karena pengaruh media sosial dan lingkungan keluarga yang homogen secara ideologis. Nah, untuk laporan secara institut tahun 2023 menunjukkan masih banyak sekolah negeri di Indonesia yang belum ramah terhadap keberagaman agama dan budaya. Sementara pendidikan karakter seringkali berhenti pada hafalan nilai moral, bukan pada dialog dan refleksi. Seperti itu menurut laporan setara institut tahun 2023. Jadi penjelasan kasus yang terjadi ini apa ya? Masalah ini menunjukkan bahwa pendidikan masih dijalankan secara normatif dan indoktrinatif. Nilai moral diajarkan sebagai dogma atau bukan sebagai hasil refleksi kritis atas keberagaman. Nah, guru juga berperan sebagai penyampai nilai atau bukan fasilitator dialog. Akibatnya, siswa memahami moralitas sebagai kepatuhan, bukan sebagai hasil keadaan reflektif terhadap kebaikan bersama. Nah, dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, kondisi ini menimbulkan segregasi sosial di ruang sekolah dan melemahkan solidaritas antara warga muda dengan warga yang lainnya. Seperti itu, diajarkan sebagai dogma itu tadi. Pertanyaannya, hubungan kasus ini dengan materi dari Anda itu apa hubungannya? Nah, yang pertama itu ada perbedaan nilai dan norma. Ini menunjukkan bahwa nilai bersifat objektif,
sedangkan norma dibentuk melalui negosiasi sosial. Nah, sekolah di Indonesia sering gagal menciptakan ruang negosiasi ini sehingga norma dominan menyingkirkan nilai kelompok minoritas. Nah, yang kedua, perubahan wacana pendidikan tentang nilai dan norma. Perubahan wacana pendidikan tentang nilai dan norma. Pendidikan masih bersifat hegemoni. Guru tidak menumbuhkan refleksi kritis atas keragaman nilai. Kedua, perubahan wacana pendidikan tentang nilai dan norma. Pendidikan masih bersifat hegemoni. Guru tidak menumbuhkan refleksi kritis atas keragaman nilai. Nah, yang ketiga, partisipasi dan dialog. Ketiadaan ruang dialog di kelas menyebabkan siswa tidak belajar menghargai perbedaan. Pendidikan yang seharusnya mengembangkan kompetensi dialogis agar nilai diinternalisasi melalui interaksi reflektif. Nah, yang keempat juga ada politik moral, menunjukkan bahwa pendidikan tidak netral dan ia adalah arena perjuangan nilai dan kekuasaan. Sekolah yang menutup ruang pandangan berbeda justru memperkuat ketimpangan moral dan sosial. Referensi dari kasus yang Anda jelaskan apa? Nah, ini ada 4 solusi, Mbak. Ya. Yang pertama, menciptakan ruang partisipatif dan dialogis di sekolah. Ini bisa guru perlu memfasilitasi diskusi lintas agama, budaya, dan pandangan hidup, atau bukan sekedar mengajarkan nilai secara dogmatis. Nah, yang kedua, mengembangkan kepekaan moral. Guru dan siswa dilatih mengenali dilema nilai dalam kehidupan nyata agar moralitas menjadi reflektif bukan normatif. Yang ketiga, mendorong praktik politik moral yang emansiporitas. Pendidikan juga harus memihak keadilan sosial dan memberi ruang bagi kelompok yang sering tersingkirkan gitu loh. Nah, memperkuat profesionalisme guru, dan guru juga perlu menjadi praktisi reflektif yang mampu mengevaluasi nilai-nilai dalam tindakan dan membuka ruang pembelajaran yang adil dan kritis. Nah, seperti itu untuk solusinya, Mbak. Untuk kasus nomor 1 Ya, Nah, baik, kita bahas membedah kasus yang nomor 2, yaitu kasus yang terjadi yaitu krisis moral dan individualisme di era digital ya. Ya. Jadi apa kasus yang terjadi? Nah, untuk kasus yang terjadi ini, menurutnya kepekaan moral generasi muda akibat individualisasi dan media digital. Soalnya media digital di era sekarang kan bagi anak muda kan ngaruh banget ya. Nah, itu ada beberapa contohnya. Yang pertama, maraknya kasus perundungan atau bullying. Nah, itu kan banyak contohnya. Akhir-akhir ini kan ada mahasiswa yang dari Surabaya itu kan ya, yang bunuh diri karena dibully itu. Timothy. Nggak tahu itu berita sekarang. Ya, berita sekarang akhir-akhir ini. Itu dibully sama teman-temannya, itu satu kampus, satu prodi dan satu fakultas juga. Itu karena apa kok dibully? Itu dibully karena dibully fisiknya itu. Fisiknya. Iya, fisiknya dibully. Terus sampai dia itu karena nggak kuat, kuat dibully itu sampai bunuh diri dari lantai 2. Dan itu setelah bunuh diri itu pun temannya masih membuli di grup WA-nya. Iya, di grup WA-nya itu masih membuli lagi. Dan itu kata-katanya masih kejam banget sih kalau ke temen gitu loh. Dan itu orang tua dari korban untuk pihak keluarganya itu masih masih memberikan apa ya, kayak masih baik gitu loh keluarganya itu. Salah satunya kayak mamanya itu masih kayak tidak menuntut pelaku yang membuli itu tadi. Itu yang membuli 11 anak. Ya, membuli 1 orang. Dan guru juga perlu menjadi praktisi reflektif yang mampu mengevaluasi nilai-nilai dalam tindakan dan membuka ruang pembelajaran yang adil dan kritis. Nah, seperti itu untuk solusinya, Mbak. Untuk kasus nomor 1 ya. Nah, baik, kita bahas membedah kasus yang nomor 2, yaitu kasus yang terjadi yaitu krisis moral dan individualisme di era digital ya. Jadi apa kasus yang terjadi? Nah, untuk kasus yang terjadi ini, menurutnya kepekaan moral generasi muda akibat individualisme
individualisasi dan media digital. Soalnya media digital di era sekarang kan bagi anak muda kan ngaruh banget kan ya. Nah, itu ada beberapa contohnya. Yang pertama, maraknya kasus perundungan atau bullying. Nah, itu kan banyak contohnya. Akhir-akhir ini kan ada mahasiswa yang dari Surabaya itu kan ya, yang bunuh diri karena dibully itu. Oh, Timothy. nggak tahu itu berita sekarang. Ya, berita sekarang akhir-akhir ini. Itu dibully sama teman-temannya, itu satu kampus, satu prodi dan satu fakultas juga. Itu karena apa kok dibully? Itu dibully karena dibully fisiknya itu. Oh, fisiknya. Iya, fisiknya dibully. Terus sampai dia itu karena nggak kuat dibully itu sampai bunuh diri dari lantai 2. Dan itu setelah bunuh diri itu pun temannya masih membuli di grup WA-nya. Iya, di grup WA-nya itu masih membuli lagi. Dan itu kata-katanya masih kejam banget sih kalau ke temen gitu loh. Dan itu orang tua dari korban untuk pihak keluarganya itu masih masih memberikan apa ya, kayak masih baik gitu loh keluarganya itu. Salah satunya kayak mamanya itu masih kayak tidak menuntut pelaku yang membuli itu tadi. Itu yang membuli 11 anak. Ya, membuli satu orang korban itu tadi. Nah, itu juga menjadi salah satu ya contoh yang ada di kampus. Nah, dan kekerasan verbal di media sosial sekolah. Yang kedua, anak-anak dan remaja lebih fokus pada pencitraan di era digital. Misalnya kayak followers, likes, kayak di IG atau di TikTok kan itu masih banyak anak muda yang kayak kejar-kejaran followers sama likes kan. Nah, itu anak muda lebih mementingkan itu daripada empati dan tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga, emang kayak mereka bisa banyak juga, saya juga lihat di TikTok atau di mana itu kayak mereka itu memancing emosinya orang demi ada like-nya. Ada like kan banyak ya sekarang kayak itu, kayak ada video apa terus dia itu dengan sengaja memberikan dampak negatifnya agar dia itu ada yang lihat akunnya atau ada yang nge-like gitu ya. Kan masih kejar-kejaran like sama followersnya itu. Nah, untuk yang ketiga, menurunnya kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan karena pola pikir. Itu pola pikir yang kompetitif salah satunya. Nah, untuk yang keempat, fenomena mencerminkan krisis nilai di masyarakat modern yang menekankan kebebasan individu tanpa diimbangi kesadaran yang etis seperti itu. Jadi penjelasan kasusnya apa? Penjelasan kasus yang kedua ini, menurut sosiolog Ulrich Beck tahun 2002, proses individualisasi modern membuat manusia tampak lebih semakin terasing dan dari komunitas sosial. Kayak lebih realnya itu kan masih kayak lebih terasing kan, soalnya kalah sama yang di era media sosial sekarang seperti itu. Nah, dalam pendidikan Indonesia ini bisa dilihat dari sistem pembelajaran yang prestasi personal dan kompetensi ekonomi, bukan pembangunan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Nah, untuk nilai kemanusiaan ini menjadi nilai untuk nilai kemanusiaan menjadi nilai instrumental atau kemanusiaan ini menjadi nilai instrumental yang dulunya apa yang menguntungkan lebih penting daripada apa yang benar. Nah, itu untuk penjelasan kasus yang kedua ini, Mbak. Sudah. Itu penjelasannya dari Mbak Nazla. Jadi hubungannya dengan kasus materi Anda apa? Nah, untuk hubungannya dengan materi ini, yang pertama individualisasi dan demokrasi dalam masyarakat yang modern. Menurut salah satu ahli ini menyebut modernisasi melahirkan individu bebas tetapi terisolasi. Nah, pendidikan juga harus mengembalikan keseimbangan antara otonomi pribadi dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua, menciptakan ruang pendidikan untuk pengembangan nilai dan norma pendidikan di Indonesia
gagal menyediakan ruang reflektif bagi siswa untuk memaknai nilai hidupnya secara sadar. Ini memperparah krisis moral di era digital seperti ini, Wak. Nah, untuk yang ketiga, profesionalisme normatif guru. Nah, guru ini masih sering cenderung menekankan transfer nilai, bukan refleksi nilai. Padahal pendidikan modern ini juga penting loh. Untuk yang kedua ini, menciptakan ruang pendidikan untuk pengembangan nilai dan norma. Pendidikan di Indonesia gagal menyediakan ruang reflektif bagi siswa untuk memaknai nilai hidupnya secara sadar. Ini juga memperparah krisis moral di era digital. Nah, yang ketiga ini, profesionalisme normatif guru. Nah, guru juga masih sering cenderung menekankan transfer nilai dan refleksi diri gitu pada siswa. Nah, padahal pendidikan modern menuntut guru menjadi fasilitator refleksi refleksi yang etis. Nah, untuk yang keempat, politik moral. Krisis moral ini adalah gejala struktural untuk pendidikan pada logika pasar dan kompetisi ekonomi yang cenderung mengabaikan misi moral dan kemanusiaan. Solusi berdasarkan referensi Anda, yang materi Anda apa? Solusi untuk mengatasi masalah-masalah dari kasus 2 itu. Nah, untuk solusinya itu yang pertama menumbuhkan refleksi moral dan identitas pribadi. Nah, ini juga siswa perlu diajak merenungkan makna hidup di kelas ya, contohnya. Nilai yang mereka anut serta tanggung jawab sosial dari setiap tindakannya. Yang kedua, menerapkan pendekatan praktisi reflektif. Guru dan siswa bersama-sama merefleksikan nilai dan Guru dan siswa bersama-sama merefleksikan nilai dan mendasari perilaku digital, konsumsi, dan hubungan sosial mereka. Nah, yang ketiga, ini mengajarkan pendidikan moral dalam konteks digital, diskusi etika sosial, tanggung jawab digital, dan empati daring perlu masuk dalam kurikulum kewarganegaraan dan PPKN. Nah, untuk yang terakhir, mengubah pendidikan dari kompetitif ke kolaboratif. Nah, pendidikan juga harus mengajarkan kerjasama dan solidaritas sebagai nilai inti kewarganegaraan yang demokratis. Itu pertama, kasus intoleransi dan segregasi sosial di sekolah ya. Ya. Hubungan hubungan yang terjadi dengan kasus ini dengan materi Anda apa? Untuk yang kasus yang pertama ini, fenomena intoleransi di lingkungan sekolah dan kampus Indonesia meningkat dalam beberapa tahun yang terakhir. Contohnya yang pertama, siswa menolak berteman atau bekerja kelompok dengan teman berbeda agama. Contohnya kayak kita dari Malang gitu, terus ada teman kita dari luar Malang. Terus kita kayak gak mau bekerja sama mengerjakan tugas yang diberikan, gak mau bekerja sama karena beda bahasa atau beda kota gitu. Jadi ada gejala ada ganjalan Iya, gitu ya. Dari kan nggak beda kayak beda bahasa atau beda apa, jadi kita yang mau berinteraksi malas gitu ya. Iya, soalnya kan karena berbeda tadi, entah berbeda bahasa atau berbeda kotanya itu tadi. Nah, untuk kasus yang kedua ini, pelarangan penggunaan atribut keagamaan tertentu di sekolah negeri. Nah, ini kayak salah satu contohnya itu di sekolah negeri kan ada di larangan sekolah kayak tidak diperbolehkan memakai hijab. Nah, untuk kita yang beragama Islam kan itu diwajibkan kan. Nah, itu kalau kan sangat bermasalah gitu ya. Kita yang Islam yang wajib hijab kok gitu sekolahnya, padahal kan kita Islam kan harus pakai hijab. Nah, itu kan kayak aturan yang nggak masuk akal untuk di sekolah negeri gitu. Dan itu masih banyak di beberapa sekolah di daerah gitu. Ada juga itu paskibra, ada kasus berita tahun lupa paskibra di Aceh. Berita itu ketika itu loh ada Agustus kan 17 Agustus kan di Jakarta di Istana Merdeka. Nah, itu kan ada sempat itu kan harus nggak boleh pakai hijab. Nah, itu kan sama orang Aceh kan Islamnya tentang banget ya. Jadi di situ tuh anak-anak semua nangis juga kan kayak
gimana sih ini kok tambah kok boleh pakai hijau lah, sedangkan mereka kan gitu loh aturannya nah, itu kan waktu dipastikan tidak kan diperbolehkan sama bertentangan gitu kan ya. Nah, itu ada masalah, mungkin ini contohnya ya. Salah satu contohnya juga seperti itu tadi. Yang ketiga, ada polarisasi identitas di kalangan remaja yang terbentuk sejak sekolah dasar karena pengaruh media sosial dan lingkungan keluarga yang homogen secara ideologis. Nah, untuk laporan secara institut tahun 2023 menunjukkan masih banyak sekolah negeri di Indonesia yang belum ramah terhadap keberagaman agama dan budaya. Sementara pendidikan karakter seringkali berhenti pada hafalan nilai moral, bukan pada dialog dan refleksi. Seperti itu menurut laporan setara institut tahun 2023. Jadi penjelasan kasus yang terjadi ini apa ya? Masalah ini menunjukkan bahwa pendidikan masih dijalankan secara normatif dan indoktrinatif. Nilai moral diajarkan sebagai dogma atau bukan sebagai hasil refleksi kritis atas keberagaman. Nah, guru juga berperan sebagai penyampai nilai atau bukan fasilitator dialog. Akibatnya, siswa memahami moralitas sebagai kepatuhan, bukan sebagai hasil keadaan reflektif terhadap kebaikan bersama. Nah, dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, kondisi ini menimbulkan segregasi sosial di ruang sekolah dan melemahkan solidaritas antara warga muda dengan warga yang lainnya. Seperti itu, diajarkan sebagai dogma itu tadi. Pertanyaannya, hubungan kasus ini dengan materi dari Anda itu apa hubungannya? Nah, yang pertama itu ada perbedaan nilai dan norma. Ini menunjukkan bahwa nilai bersifat objektif, sedangkan norma dibentuk melalui negosiasi sosial. Nah, sekolah di Indonesia sering gagal menciptakan ruang negosiasi ini sehingga norma dominan menyingkirkan nilai kelompok minoritas. Nah, yang kedua, perubahan wacana pendidikan tentang nilai dan norma. Perubahan wacana pendidikan tentang nilai dan norma. Pendidikan masih bersifat hegemoni. Guru tidak menumbuhkan refleksi kritis atas keragaman nilai. Kedua, perubahan wacana pendidikan tentang nilai dan norma. Pendidikan masih bersifat hegemoni. Guru tidak menumbuhkan refleksi kritis atas keragaman nilai. Nah, yang ketiga, partisipasi dan dialog. Ketiadaan ruang dialog di kelas menyebabkan siswa tidak belajar menghargai perbedaan. Pendidikan yang seharusnya mengembangkan kompetensi dialogis agar nilai diinternalisasi melalui interaksi reflektif. Nah, yang keempat juga ada politik moral, menunjukkan bahwa pendidikan tidak netral dan ia adalah arena perjuangan nilai dan kekuasaan. Sekolah yang menutup ruang pandangan berbeda justru memperkuat ketimpangan moral dan sosial. Referensi dari kasus yang Anda jelaskan apa? Nah, ini ada 4 solusi, Mbak. Ya. Yang pertama, menciptakan ruang partisipatif dan dialogis di sekolah. Ini bisa guru perlu memfasilitasi diskusi lintas agama, budaya, dan pandangan hidup, atau bukan sekedar mengajarkan nilai secara dogmatis. Nah, yang kedua, mengembangkan kepekaan moral. Guru dan siswa dilatih mengenali dilema nilai dalam kehidupan nyata agar moralitas menjadi reflektif bukan normatif. Yang ketiga, mendorong praktik politik moral yang emansiporitas. Pendidikan juga harus memihak keadilan sosial dan memberi ruang bagi kelompok yang sering tersingkirkan gitu loh. Nah, keempat, memperkuat profesionalisme guru. Dan guru juga perlu menjadi praktisi reflektif yang mampu mengevaluasi nilai-nilai dalam tindakan dan membuka ruang pembelajaran yang adil dan kritis. Nah, seperti itu untuk solusinya, Mbak. Itu kasus nomor 1 ya. Nah, baik, kita bahas membedah kasus yang nomor 2, yaitu kasus yang terjadi, yaitu krisis moral dan individualisme di era digital ya. Ya. Jadi apa kasus yang terjadi? Nah, untuk kasus yang terjadi ini, menurutnya kepekaan moral generasi muda akibat individualisasi dan media digital. Soalnya media digital di era sekarang kan bagi anak muda kan ngaruh banget ya. Nah, itu ada beberapa contohnya.
Yang pertama, maraknya kasus perundungan atau bullying. Nah, itu kan banyak contohnya. Akhir-akhir ini kan ada mahasiswa yang dari Surabaya itu kan ya, yang bunuh diri karena dibully itu. Oh, Timothy. nggak tahu itu berita sekarang. Ya, berita sekarang akhir-akhir ini. Itu dibully sama teman-temannya, itu satu kampus, satu prodi, dan satu fakultas juga. Itu karena apa kok dibully? Itu dibully karena dibully fisiknya itu. Oh, fisiknya. Iya, fisiknya dibully. Terus sampai dia itu karena nggak kuat, dibully itu sampai bunuh diri dari lantai 2. Dan itu setelah bunuh diri itu pun masih temannya masih membuli di grup WA-nya. Iya, di grup WA-nya itu masih membuli lagi. Dan itu kata-katanya masih kejam banget sih kalau ke temen gitu loh. Dan itu orang tua dari korban itu, untuk pihak keluarganya itu masih apa ya, masih memberikan apa ya, kayak masih baik gitu loh keluarganya itu. Salah satunya kayak mamanya itu masih kayak tidak menuntut pelaku yang membuli itu tadi. Itu yang membuli 11 anak. Ya, membuli 1 orang. Dan guru juga perlu menjadi praktisi reflektif yang mampu mengevaluasi nilai-nilai dalam tindakan dan membuka ruang pembelajaran yang adil dan kritis. Nah, seperti itu untuk solusinya, Mbak. Itu kasus nomor 1 ya. Nah, saya kita bahas membedah kasus yang nomor 2, yaitu kasus yang terjadi, yaitu krisis moral dan individualisme di era digital ya. Jadi apa kasus yang terjadi? Nah, untuk kasus yang terjadi ini, menurutnya kepekaan moral generasi muda akibat individualisasi dan media digital. Soalnya media digital di era sekarang kan bagi anak muda kan ngaruh banget ya. Nah, itu ada beberapa contohnya. Yang pertama, maraknya kasus perundungan atau bullying. Nah, itu kan banyak contohnya. Akhir-akhir ini kan ada mahasiswa yang dari Surabaya itu kan ya, yang bunuh diri karena dibully itu. Oh, Timothy. Nggak tahu itu berita sekarang. Ya, berita sekarang akhir-akhir ini. Itu dibully sama teman-temannya, itu satu kampus, satu prodi, dan satu fakultas juga. Itu karena apa kok dibully? Itu dibully karena dibully fisiknya itu. Oh, fisiknya. Iya, fisiknya dibully. Terus sampai dia itu karena nggak kuat, dibully itu sampai bunuh diri dari lantai 2. Dan itu setelah bunuh diri itu pun masih temannya masih membuli di grup WA-nya. Iya, di grup WA-nya itu masih membuli lagi. Dan itu kata-katanya masih kejam banget sih kalau ke temen gitu loh. Dan itu orang tua dari korban itu, untuk pihak keluarganya itu masih apa ya, masih memberikan apa ya, kayak masih baik gitu loh keluarganya itu. Salah satunya kayak mamanya itu masih kayak tidak menuntut pelaku yang membuli itu tadi. Itu yang membuli 11 anak. Ya, membuli 1 orang korban itu tadi. Nah, itu juga menjadi salah satu ya contoh yang ada di kampus. Nah, dan kekerasan verbal di media sosial sekolah. Yang kedua, anak-anak dan remaja lebih fokus pada pencitraan di era digital. Misalnya kayak followers, likes, kayak di IG atau di TikTok kan itu masih banyak anak muda yang kayak kejar-kejaran followers sama likes kan. Nah, itu anak muda lebih mementingkan itu daripada empati dan tanggung jawab sosialnya. Yang banyak itu kayak mereka bisa banyak juga, saya juga lihat di TikTok atau di mana itu kayak mereka itu memancing emosinya orang demi ada like-nya kan banyak ya sekarang kayak itu, kayak ada video apa terus dia itu dengan sengaja memberikan dampak negatifnya agar dia itu ada yang lihat akunnya atau ada yang nge-like gitu ya. Kan masih kejar-kejaran like sama followersnya itu. Nah, untuk yang ketiga, menurunnya kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan karena pola pikir. Itu pola pikir yang kompetitif salah satunya. Nah, untuk yang keempat, fenomena
mencerminkan krisis nilai di masyarakat modern yang menekankan kebebasan individu tanpa diimbangi kesadaran yang etis seperti itu. Jadi penjelasan kasusnya apa? Penjelasan kasus yang kedua ini, menurut sosiolog Ulrich Beck tahun 2002, proses individualisasi modern membuat manusia tampak lebih semakin terasing dan dari komunitas sosial. Lebih realnya itu kan masih lebih terasingkan kan, soalnya kalah sama yang di era media sosial sekarang seperti itu. Nah, dalam pendidikan Indonesia ini bisa dilihat dari sistem pembelajaran yang prestasi personal dan kompetensi ekonomi, bukan pembangunan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Nah, untuk nilai kemanusiaan ini menjadi nilai untuk nilai kemanusiaan menjadi nilai instrumental atau kemanusiaan ini menjadi nilai instrumental yang dulunya apa yang menguntungkan lebih penting daripada apa yang benar. Nah, itu untuk penjelasan kasus yang kedua ini, Mbak. Sudah. Itu penjelasannya dari Mbak Nazla. Jadi hubungannya dengan kasus materi Anda apa? Nah, untuk hubungannya dengan materi ini, yang pertama individualisasi dan demokrasi dalam masyarakat yang modern. Menurut salah satu ahli ini menyebut modernisasi melahirkan individu bebas, tetapi terisolasi. Nah, pendidikan juga harus mengembalikan keseimbangan antara otonomi pribadi dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua, menciptakan ruang pendidikan untuk pengembangan nilai dan norma. Pendidikan di Indonesia gagal menyediakan ruang reflektif bagi siswa untuk memaknai nilai hidupnya. Secara sadar ini memperparah krisis moral di era digital seperti ini, Mbak. Nah, untuk yang ketiga, profesionalisme normatif guru. Nah, guru ini masih sering cenderung menekankan transfer nilai, bukan refleksi nilai. Padahal pendidikan modern ini juga penting loh. Untuk yang kedua ini, menciptakan ruang pendidikan untuk pengembangan nilai dan norma. Pendidikan di Indonesia gagal menyediakan ruang reflektif bagi siswa untuk memaknai nilai hidupnya secara sadar. Ini juga memperparah krisis moral di era digital. Nah, yang ketiga ini, profesionalisme normatif guru. Nah, guru juga masih sering cenderung menekankan transfer nilai dan refleksi diri gitu pada siswa. Nah, padahal pendidikan modern menuntut guru menjadi fasilitator refleksi yang etis. Nah, untuk yang keempat, politik moral. Krisis moral ini adalah gejala struktural untuk pendidikan pada logika pasar dan kompetisi ekonomi yang cenderung mengabaikan misi moral dan kemanusiaan. Solusi berdasarkan referensi Anda, yang materi Anda apa? Solusi untuk mengatasi masalah-masalah dari kasus 2 itu. Nah, untuk solusinya itu yang pertama menumbuhkan refleksi moral dan identitas pribadi. Nah, ini juga siswa perlu diajak merenungkan makna hidup di kelas ya, contohnya. Nilai yang mereka anut serta tanggung jawab sosial dari setiap tindakannya. Yang kedua, menerapkan pendekatan praktisi reflektif. Guru dan siswa bersama-sama merefleksikan nilai dan mendasari perilaku digital, konsumsi, dan hubungan sosial mereka. Nah, yang ketiga, ini mengajarkan pendidikan moral dalam konteks digital, diskusi etika sosial, tanggung jawab digital, dan empati daring perlu masuk dalam kurikulum kewarganegaraan dan PPKN. Nah, untuk yang terakhir, mengubah pendidikan dari kompetitif ke kolaboratif. Nah, pendidikan juga harus mengajarkan kerjasama dan solidaritas sebagai nilai inti kewarganegaraan yang demokratis. Itu. Jadi dua kasus ini sebenarnya punya akar yang sama. Kita kurang dialog, kurang refleksi, terus dan terlalu fokus pada hasil bukan pada proses kemanusiaan, terlalu pada hasil bukan dari proses yang kita jalani. Nah, kalau kita mau sekolah yang lebih manusiawi, ya harus mulai dari membuka ruang bicara.
mendengarkan dan membangun nilai bareng-bareng. Nah, jadi bukan individu, jadi kita harus melibatkan orang-orang juga dalam pendidikan. Oke, itu dulu dari podcast hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.